kok bisa begini, kok bisa begitu, kok bisa begini, sampai kayak linglung sendiri. Terus tiba-tiba nanti nyambungnya ke sini gitu kan, kayak berakar, bercabang-cabang gitu. Dan aku ngerasa bahwa kalaupun mau mengajarkan agama Hindu, mulailah dengan sesuatu yang sederhana, menurutku seperti itu. Jadi sempat pesimis nih, nggak menang. Aduh, itu persiapan UDG itu 1,5 tahun. Dan itu kan terkendalanya COVID ya waktu itu. Lagi di tengah masa pandemi, dan kita harus disuruh untuk berjuang terus tanpa ada kepastian UDG itu kapan. Tadinya di tahun 2020 harusnya, tetapi karena masa pandemi kita nggak bisa lagi untuk menghadiri acara tersebut, jadi di-handle-nya online gitu kan. Awalnya mau di mana diadainya? Waktu itu kalau nggak salah di Gorontalo deh kayaknya. Kalau nggak, seingatku di Gorontalo. Dan aku bilang sama pelatihku, aku bilang gini, Bapak saya kayaknya nggak bisa deh Pak, kok Bapak milihnya saya, aku gituin kan. Ya kamu karakteristik juaranya bagus gitu kan. Aku tuh tadinya tuh sempat kayak nggak percaya kenapa aku yang dipilih, bukannya yang juara 2 yang dipilih gitu kan. Tapi guru pelatihku ngeyakinin aku bahwa kamu nih suaranya tuh yang udah turun dari Tuhan itu. Sebentar, berarti ada seleksi dulu sebelum dikirim nasional? Betul. Jadi seleksi per pura dulu, selesai pura, abis itu tingkat daerah, abis itu udah langsung ke nasional. Itu waktu itu pas diseleksi di daerahnya itu tepatnya di Cijantung waktu itu, tahun 2019. Ya, tahun 2019. Itu persiapannya 1,5 tahun kurang sih. Aku merasa bahwa kayak ini nih cabang mata lombanya bukan cabang mata lombaku. Aku lebih milih kalau aku tuh di Kidung atau enggak di Seloka. Aku lebih milih itu. Tapi kenapa harus di Palawakil yang tadinya tuh aku bener-bener nggak tahu. Dan ternyata setelah aku cari-cari gimana caranya pelafalan di Palawakil, itu sama halnya kayak kita tuh ngedongeng, tapi dalam hal kita tuh kayak baca puisi juga saat itu. Kalau mau lebih gampangnya itu kayak ngedalang. Kalau di sini dibilangnya. Kalau di Bali seperti itu juga, kayak harus pakai suara serak lah, apalah kayak gitu. Dan aku tuh ngerasa bahwa aku tuh nggak punya suara kayak gitu. Tapi pas di UDG kemarin di nasional, di tag video kan itu, aku tuh ngerasa bahwa, hah, ini bukan aku, ini suaraku bukan aku gitu. Terus kata ini sempat juga jadi polemik sama aku sama pasanganku ini. Aku bilang, kamu tuh nggak ada salah, tapi pas kita dengerin, oh ternyata salah, ada yang salah artiannya. Tapi kita nggak nyadar bahwa kayak ya udah lanjut lempeng-lempeng aja. Dan ternyata it turns out kita juara 1. Aku tuh sama ayahku tuh langsung, anakku juara 1. Aku yang kayak kok bisa. Masih nggak ya? Nggak suka denial gitu istilahnya. Tapi kan buktinya juara 1. Astungkara juara 1. Oh iya, profesi ayah Pinandita aja? Ibu berarti otomatis juga ibu. Itu gimana tuh pengalamannya jadi anak Pinandita? Wah, itu pengalaman, salah satu pengalaman yang sangat mengkagetkan. Kayak kondisi keluarga aku pada saat itu bener-bener lagi down banget. Kebetulan ayah ketemu sama gurunya beliau di Ciganjur, Ida Ratu Resi. Itu aku juga deket banget sama beliau. Beliau bilang bahwa kan kamu emang udah jalannya mau jadi Pinandita. Aku yang sempatnya gue bilang, Papa kalau Papa sampai jadi Pinandita, aku nggak mau sama sekali. Kenapa? Aku merasa bahwa aku tuh belum siap, rohaniku tuh juga belum siap. Kayak apa ya, pengetahuan agamaku tuh belum siap, dan aku belum bisa mencerminkan bahwa kalau aku tuh anak seorang Pinandita. Tapi ya mau tidak mau, ayah memilih jalan hal itu. Tadinya tuh kayak kita harus meninggalkan semua hal. Ibu udah ngomong kayak, kamu mau nggak nanti diajak susah? Kamu mau nggak nanti kita terima ini, keterima itu? Aku bilang, ya udah kalau misalkan mau itu. Tapi dalam hati tuh kayak setengah-setengah gitu lah. Ya mendingan ibu seneng daripada aku yang seneng gitu istilahnya kalau aku. Terus aku bilang, ya udah kita jalanin aja deh. Maunya kayak gimana terserah aku gitu ya. Dulu ayah sempet kayak belajar mantra segala macam tuh, masih baca buku ini itu sampai akhirnya beliau dikasih kesempatan untuk melayani umat yang sebanyak itu di Jakarta. Dan aku tuh kayak, kok Papa bisa ya dikenal di satu Jakarta istilahnya.
Cuma gara-gara papa tuh melayani untuk ngaben gitu. Dan aku bilang bahwa ke ayah, bilang, wah gila, ayah nih cuma di acara ngaben, tapi kok bisa terkenal kok gitu. Aku kayak bangga banget aku punya ayah kayak gitu, dan beliau semakin kesini semakin ilmu agamanya semakin nambah. Aku pun istilahnya yang jauh dari orang tua ya sekarang, disuruh handle acara itu aku nggak tahu, tiba-tiba aja aku ngangkat tangan, aku mau baca doa begitu. Padahal aku nggak tahu cara baca doa yang benar kayak gimana gitu misalnya. Aku nanya ke papa, aku besok dijadiin doa. Oh kata papa, oh ya bagus, kamu sekalian belajar gitu. Tapi gimana cara ngelantunin doanya? Kok gituin? Kayak ya udah ngelantunin biasa kayak Trisandi ya. Oh ya udah ngelantunin biasa. Tapi ya asungkarannya di acara itu kayak orang-orang tuh pada ada yang, aku ngelihat selesai aku baca doa tutup buku seperti itu, nangis. Ada yang nangis, aku bilang kayak, hah? Coba, hah? Kok bisa? Gitu. Ada nggak tradisi atau kebiasaan di rumah? Setelah ayah jadi penandita? Ada yang sih. Berubah ya. Kayak kita harus sembahyang terus. Sebelumnya? Tidak. Yang tadinya aku sama adikku, aku punya adik satu, cowok. Dia ini benar-benar yang tadinya tuh nggak mau sembahyang, nggak mau ini, nggak mau itu. Tapi lama-kelamaan dia mengerti bahwa oh ya kita harus sembahyang loh. Dan dia tuh yang selalu ngingetin aku kayak, ayo kak kita sembahyang gitu. Ayo guys kita sembahyang, ini udah jam berapa gitu. Oh iya ayo sembahyang gitu. Dan dia yang biasanya tadinya nggak mau mimpin sembahyang, jadi dia terus yang memimpin sembahyang istilahnya. Dan sekarang orang tua aku ngajarin bahwa setiap kalau kamu ada kesempatan coba baca Bhagavad Gita setiap hari aja nggak apa-apa, atau enggak kalau lagi senggang baca aja 1-2 ayat itu juga udah cukup gitu. Terus tradisinya bahwa sekarang aku yang tadinya nggak tahu Banten, ibu juga tadinya nggak tahu Banten karena beliau Dharmika. Dia sekarang belajar Banten, bener-bener terus-terusan belajar Banten. Sampai dia itu ada satu titik dia memamerkan skillnya Bantennya ke aku kayak, ibu bisa bikin ini loh. Aku bilang, ya aku baru bisa bikin canang bu, kayak gitu. Nggak apa-apa, belajar. Kamu tuh nanti bisa kok gitu. Ya itu beberapa tradisinya sih. Sempat nggak kepikir suatu hari nanti aku mau kayak ayah gitu? Jadi penandita. Ada sih sekelibat, iya. Aku istilahnya mau jadi pinanditanya, tapi aku waktu itu terinspirasi dari pinandita yang di Rawamangun. Mungkin kakak tante tahu? Iya, siapa? Yang ada di Rawamangun. Jadi beliau ini tidak menikah, sama sekali tidak menikah. Dan aku mau jadi seperti beliau. Karena mungkin lebih tepatnya kayak aku udah punya Tuhan gitu loh. Aku cuma punya Tuhan aja, itu aja. Itu sekelibat bayanganku dulu, tapi sekarang mungkin ya aku mau meneruskan hidupku dulu aja, seperti itu. Dijalanin aja. Iya, betul. Oh iya, ada nggak privilege jadi anak pinandita? Privilege, kadang ya, aku gabung sama, ini perbedaan di Jakarta dan Jogja ya. Kalau dulu di Jakarta, anak-anak pinandita tuh kayak slow. Mereka tuh nggak mau, mereka tuh disebut sama, oh lu anak pinandita ya gitu. Mereka nggak mau. Ya alasannya apa? Karena mereka takut sama apa yang mereka bawa gitu loh. Maksudnya kayak pride-nya mereka gitu loh. Untuk ke orang tuanya seperti itu. Kayak misalnya, gue nih harus jadi anak pinandita harus jaga sikap segala macam gini. Mereka nggak mau seperti itu. Maksudnya kayak ya udah live life aja. Tuh. Terus kalau di Jogja itu bener-bener ya namanya anak pinandita tuh harus ngejaga sikap banget. Masalahnya aku nggak mau ngomong aku adalah anak pinandita. Baru waktu itu ketua KMHDI di Yogyakarta baru ngomong kayak, oh ini anaknya pinandita. Aku bilang jangan tolong dibilang seperti itu gitu. Kenapa? Aku takut aku mengecewakan orang tua aku karena beliau adalah pinandita, karena ya maksudnya aku belum bisa mencerminkan seperti anak pinandita lainnya. Jadi ya sudah, jangan terlalu diomongin banget gitu. Kalau aku tuh anak pinandita kayak ada beban tersendiri gitu kalau bilangnya. Dan pasti orang-orang tuh bilang anak pinandita tuh pinter ngebanten loh. Buktinya aku enggak, aku gitu. Banyak orang yang bilang anak pinandita tuh kayaknya pinter agama deh. Mungkin iya, tapi ada kalanya kita juga pikir kayak ada saatnya kita juga nanya sama orang tua kita apa yang kita nggak tahu, tapi mereka nanya, kita juga bilang
nggak tahu emang itu apa gitu. Ada di waktu itu satu cerita, jadi aku disuruh Banten Pejati kan banyak ya, ada perintilannya istilahnya kayak Segehan, terus ada Canangnya segala macam, Daksina, itu aku nggak tahu cara itu apa mantranya, aku nggak tahu, pokoknya aku naruh dupa aja udah. Terus naruh Segehannya udah aku kasih ini, aku lupa itu nggak dikasih arak ya, terjadilah sesuatu hal yang tidak diinginkan ya. Aku dimarahin sama ayahku kayak, kenapa kamu nggak doa dulu? Aku nggak pernah ngaturin Pejati, aku gituin, gimana caranya aku tahu gitu, kan sekarang ada Google. Aku coba diem kayak, oh iya ya. Kenapa nggak di Google aja gitu loh. Berarti apa namanya, bukan menolak sih ya, jangan sampai orang tahu kalau gaya anak pemangku karena aku nggak hafal doa sama sekali karena alasannya gitu. Iya, aku pun doa makan tapi aja kan suka lupa. Bisa jadi pemicu Gayatri untuk belajar. Betul. Iya kan? Iya. Jadi kalau tiba-tiba semua udah tahu kalau Gayatri anak pemangku udah siap dong iya. dengan jawaban gitu kan. Aku kadang aja kalau mau makan itu suka kebalik doanya, kayak doa makan jadi doa tidur jadi doa makan. Itu sampai kayak kok bisa ya. Jadi tapi sampai sekarang aku masih ngebiasain kayak kalau doa pasti doanya makan atau doa tidur kayak gitu. Kayak coba mencoba kebiasaan baru seperti itu sih. Jadi perlahan-lahan lah untuk getting better. Betul. Better lagi. Ini balik lagi ke sekolah, pengalaman belajar Hindu formal dan informal. Mungkin kalau formal aku kebiasaan di Pasraman ya, kalau di Jakarta ngomongnya. Pasraman itu kayak sekolah minggu. Sekolah minggunya ini kita tuh belajar bahwa ada misalnya kalau di kelas 1 SD kita kenal Trikaya Parisuda, 3 perbuatan baik, kayak misalnya Wacike, Manacike, apa ya? Aku lupa sih sebenarnya, tapi ya itu tiga kebaikan itu. Kita belajar tentang hal itu dan secara tidak langsung harus dipraktekkan. Kayak bagaimana cara sembahyang yang benar, terus apa doanya, seperti itu. Kalau untuk yang informal, aku biasa diceritain sama ayah dan Ida Ratu Resi itu, diceritain bahwa epos Mahabharata itu ada kandungannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ayah pun juga ngajarin aku kayak, kamu nih sebagai Hindu harus percaya dengan 5 hal, Pancasrada itu, Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan Moksa. Itu kamu pegang teguh aja. Ini niscaya kalau kamu pegang 5 teguh itu, kamu bakalan berhasil menjalani hidup gitu. Dan aku percaya hal itu dan sekarang aku masih mencoba untuk membiasakan diri bahwa kelima hal itu selalu ada di aspek diriku kayak gitu. Jadi kalau yang formal di Pasraman, di pura ya? Iya betul. Di setiap pura biasanya ada. Kalau informal dari ayah atau dari Ida Rasi? Iya betul. Oh iya. Kalau di Pasraman itu kayak seperti apa bentuk pengajarannya? Seperti apakah kan cuman setiap hari Minggu ya? Betul. Dengan buku yang mungkin banyak sekali. Betul. Itu cukup nggak untuk mempelajari semua? Tergantung orang sih ya kalau menurutku. Ada orang yang belajarnya itu lewat buku. Ada juga orang yang belajar lewat tindakan atau enggak belajar lewat omongan. Kayak aku tipikal orang yang belajar lewat omongan dan tindakan. Aku tuh nggak sama sekali suka baca buku dulu, dan aku merasa bahwa kalau Pasraman itu cuma ya boring banget gitu loh. Kenapa? Karena kayak istilahnya kita tuh prakteknya cuma itu aja, nggak ada yang sesuatu hal yang baru. Kayak coba kamu praktekin sembahyang kayak gimana di depan gurunya gitu kan. Tapi kenyataannya mereka nggak bakal ngelakuin itu juga di rumah. Sebentar, kalau Pasraman itu kan dari SD sampai SMA, betul. Apakah itu dari SD sampai SMA seperti itu terus? Enggak kan? Ada peningkatan kan? Iya, tahap PP. Kayak misalnya kalau SMP mungkin abis sembahyang kayak gitu prakteknya mungkin main gamelan atau nari. Kalau yang perempuan, kalau yang cowok kayak bikin apa lah misalnya, terus coba balik ganjuran segala macam. Kalau di Pasramanku kayak gitu. Dan mungkin kalau yang suaranya bagus ditambah mengkidung segala macam. Dan mungkin untuk coba public speaking di Pasramanku itu ada Dharma Wacana biasa. Itu kita suruh Dharma Wacana gimana caranya menyampaikan suatu pesan dharma yang baik dan benar gitu kan.
Untuk di SMA juga kita dicoba untuk melatih public speaking juga, kayak seperti presentasi, terus pemecahan masalah kayak problem solving, segala macam seperti itu sih. Kayak ada boringnya, ada enggaknya gitu. Yang boringnya apa? Yang Kan boringnya itu suatu hal yang menarik. Yang boringnya tuh sebenarnya ajaran yang sering kita dengar itu diajarin lagi. Itu boringnya. Jadi yang udah pernah didengar di waktu SD umpama diajarin lagi di SMP. Yang udah pernah dengar di SMP diajarin lagi di SMA. Mungkin untuk mengingatkan. Bisa jadi, tapi sebagian orang mungkin kayak aku udah pernah denger ini kok, ngapain aku dengerin lagi gitu. Biasanya seperti itu. Pola pendidikan yang di Pasraman seperti itu tuh bantu Gayatri untuk jadi lebih excited belajar Hindu atau tidak yang di Pasraman ya ini Tante nanya. Di Pasraman. Iya sih, kalau menurutku pribadi aku excited karena aku tipikal orang yang ingin belajar terus-menerus. Kalau untuk yang di Pasraman, kayak aku diajarin tentang yang seperti yang tadinya aku nggak tahu, kayak 8 sifat kemahakuasaan Tuhan. Itu aku sama sekali kayak aku baru dengar gitu. Aku sampai benar-benar nyari terus kayak, Pam ini apa ya? Papa ini apa ya? Gitu. Kok disebutnya seperti ini? Aku sempat nanya juga ke guru agamaku juga kayak, kok begini? Emang di Bhagavad Gita ayat berapa? Terus di misalnya kayak di Yajurveda ayat berapa gitu. Sampai-sampai aku bilang kayak, aku ya udahlah aku ini aja deh pasraman terus aja gitu. Aku juga pengen tahu di dalam-dalamnya apa. Sampai juga ke Ide Ratu Resi, aku tuh sempat nanya pertanyaan bodoh ya kayak, kenapa kita harus nyembah purnama sih? Kenapa kita harus sembahyang purnama sih gitu? Aku sampai dijelasin dengan detail secara gitu. Aku bilang kayak sampai otakku kayak udah guys gitu. Tapi aku sampai kayak mau terus-terusan tahu kayak ini kalau Hindu kayaknya ternyata banyak juga ya gitu. Aku sampai yang kayak sempat ikut lomba ini juga kan, aku lomba bukan Dharma Wacana, kayak cerdas cermatnya agama Hindu. Itu aku sempat kayak pernah debat sama jurinya. Seharusnya kayak gini. Malah itu pas aku SMP deh kalau nggak salah. Aku debat sama jurinya malah diem. Karena yang lebih banyak tahu itu aku. Kayak ya udah seharusnya tuh gini. Drupadi tuh nggak kayak gini. Terus kayak ya udah kasih poinnya aja satu, ini membuat kelompok ini, kayak tuh kan benar. Aku cuma gitu doang. Ada masalah yang dihadapin waktu belajar formal maupun informal? Kalau formal itu mungkin kayak banyak materi yang seharusnya tidak sebelum materi ini harusnya tidak diajarkan dulu gitu loh. Takutnya seseorang itu tidak nangkap materi ini karena terlalu berat. Ada beberapa materi yang lumayan berat sih sebenarnya. Itu pada saat SMP, SMA? SMP. Oh. SMP itu kita belajar karma yoga segala macam gitu. Dan menurutku itu sama sekali belum kita bisa tangkap karena itu materi yang berat sih menurutku. Aku juga nggak suka yang karma yoga segala macam gitu-gitu. Waktu SMA dapat lagi, dan aku baru ngerti kayak ini karma yoga kayak gini. Dan aku tuh bilang kayak kok diajarinnya di SMP gitu. Terus juga yang informal, yang pancayatnya banyak lah ya itu ya. Dan itu aku dikasih tauin kayak fitrayatnya tuh gini-gini. Karena ayahku itu dikhususkannya untuk fitrayatnya, ya mau nggak mau ya harus didalemin banget di fitrayatnya. Aku tuh tadinya sempet kayak kok bisa begini, kok bisa begitu, kok bisa begini, sampai kayak linglung sendiri. Terus tiba-tiba nanti nyambungnya ke sini gitu kan, kayak berakar, bercabang-cabang gitu. Dan aku ngerasa bahwa kalaupun mau mengajarkan agama Hindu, mulailah dengan sesuatu yang sederhana, menurutku seperti itu. Metode belajar yang sudah dijalani, yang paling disukai nama Gaya? Praktek sih. Aku lebih daripada suka teori. Iya betul. Aku lebih suka praktek daripada teori. Dan aku lebih banyak belajar di praktek. Kayak aku tuh lebih suka mejahitan. Kalau di Bali ngomongnya mejahitan ya. Mejahitan itu bikin bantal segala macam. Even itu dibilangnya itu susah, aku tetap harus belajar karena itu adalah kewajibanku nanti untuk membuat persembahan kepada Tuhan gitu kan. Dan kalau untuk teori sih agak lebih membosankan karena teori ini bisa kita baca berulang kali dan kita bisa lihat juga contoh real life ya di mana. Jadi menurutku ya lebih enakan praktek. Kayak misalnya orang yang bisa nyanyi deh.
kalau dilatih terus-terusan nyanyi pasti bakalan bisa kan istilahnya. Ya itu kayak gitu. Jadi pesan Gayatri untuk yang seusia Gayatri lah, dalam kayak tadi belajar, cara belajar, terus Bikin bikin Banten Banten. itu penting nggak sih buat anak muda? Ya itu sangat-sangat amat penting. Kalau kata alasannya kudu wajib harus mesti gitu kan. Alasannya adalah kita nih mempersembahkan kepada Ida Sang Yang Widiwasa yang udah memberikan kita segalanya. Masa nggak mau dikasih lagi? Itu kan cuma titipan istilahnya gitu kan. Jadi kalau mau belajar Banten, now or never harus sekarang. Karena kesempatan kalian cuma sekali, hidup kalian cuma sekali. Kan bisa beli. Aduh. Nah, kan ada yang bilang, kan bisa beli, ada yang jual. Gitu. Ngapain kita harus bikin? Kalau harus beli atau apa, coba deh lakuin satu hal. Dipretelin Bantennya satu-satu, dilihat Bantennya apa. Sekalian kalian belajar, catat aja. Aku tuh dulu kayak gitu. Belajar Banten dari Pejati, ya sering beli lah istilahnya. Sama kok kayak kalian, aku sering beli. Tapi aku buka satu-satu. Canangnya isinya apa? Kayak porosan, daunnya, terus pakai apa aja bunganya, terus gimana cara ngukirnya. Itu aku tulis satu-satu kayak, oh nih Pejati isinya tuh daksina, oh ini gitu. Mending kalau kalian beli, sekalian belajar. Kalau kalian kepepet nggak apa-apa beli, tapi kalau kalian masih punya waktu, kenapa nggak bikin sendiri gitu. Iya, soalnya ada istilah gini, kita tuh alangkah baiknya jika kita mempersembahkan sesuatu ke beliau itu dari tangan kita sendiri. Itu sekecil apapun, walaupun cuma bikin canang aja, itu nggak apa-apa. Yang lainnya belum bisa beli nggak masalah, kan gitu. Banget. Ya kan? Betul banget. Nah, balik lagi ke pembelajaran nih Gayatri. Gayatri punya pola pembelajaran Hindu yang gimana, yang menurut Gayatri yang akan mudah diserap, dipahamin sama anak muda? Problem solving sih sebenarnya. Problem solving tuh kayak misalnya kita dikasih kasus. Di universitas aku masalah diajarin karena problem solving itu lebih baik daripada yang metode belajar yang lain. Karena kenapa? Kita dikasih kasus, gimana caranya kita harus menyelesaikan kasus itu dengan baik dan tuntas, dan apa teorinya. Didasari oleh teori apa, kita bisa nyelesain kasus itu. Misalnya, kalau kayak dalam Hindu, pelajaran agama Hindu. Kenapa kita harus mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan? Dasarnya apa? Pancayatnya toh? Pancayatnya itu kan istilahnya sesuatu hal yang kita beri dengan tulus ikhlas, pengorbanan tulus ikhlas. Kenapa kita harus ngorbanin, kayak misalnya kita sebagai Hindu, kita dari sebelum lahir itu udah diupacarin. Kenapa? Karena kita disiapkan untuk menjadi generasi muda yang akan membawa dampak perubahan besar kepada kita sendiri dan alam lingkungan sekitar kita gitu kan. Dan itu macamnya problem solving seperti itu. Kayak misalnya nih, kenapa sih kok yang sekarang yang cewek-cewek pada males bikin Banten atau apa? Ya pertama karena globalisasi. Kita tinggal beli, tinggal Gojek, GoFood segala macam kan. Tapi dengan adanya pancayatnya kita bisa tahu yang tadi Tante bilang itu kan. Kita lebih lebih dilihat oleh Tuhan kalau kita diberi kita membuat dari tangan kita sendiri, betul. Itu dasarnya pertama ya pancayatnya itu dan keyakinan kalian sebagai umat Hindu. Keyakinannya apa ya? Pancasrada seperti itu. Oke. Oke. Ada pesan-pesan lagi Gaya untuk anak muda seumuran Gaya? Pokoknya jangan takut untuk mencoba. Itu aja sih. Jangan takut mencoba untuk hal yang baru. Yang baik. Betul. Betul banget. Betul banget. Oke. Sampai di sini percakapan menarik kita dengan Gayatri. Terima kasih sudah menyaksikan obrolan kami. Sampai berjumpa lagi di obrolan Dharma berikutnya. Om Santi 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 Om.